Konflik dan kekerasan antara kedua kubu di Pancor telah mengancam eksistensi NW karena Pancor merupakan pusat seluruh kegiatan organisasi. Akibat aksi tersebut, sebagian besar kegiatan organisasi yang meliputi pendidikan, sosial, dan dakwah tidak berjalan normal. Para tuan guru dan dosen tidak berani mengajar ke Pancor karena faktor keamanan. Sedangkan sebagian besar dari mereka berasal dari luar Pancor yang notabene-nya mayoritas pendukung R2. Melihat kondisi NW yang tidak kunjung membaik, mendorong pendukung kubu R2 mengusulkan untuk pindah atau hijrah dari Pancor. Istilah hijrah digunakan oleh kubu R2 untuk mengingat peristiwa yang menimpa Nabi Muhammad ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Para pendukung R2 meyakini situasi yang mereka hadapi hampir sama dan mirip dengan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan kelompok suku Quraisy pada zaman jahiliyah. Usulan hijrah dari para jemaah ini pada awalnya kurang mendapat respons dari R2 yang ingin tetap mempertahankan posisinya sebagai pemimpin NW di Pancor. Setidaknya ada dua alasan mengapa R2 menolak pindah. Pertama, jika mereka pindah dari Pancor, maka secara tidak langsung sama artinya mengaku kalah dan aset-aset NW akan pindah tangan ke kubu R1. Kedua, adanya rasa tanggung jawab sebagai pemimpin NW yang sah untuk menjalankan amanat organisasi dan wasiat orang tua yang telah memberi surat kuasa kepada R2 untuk mengelola aset-aset NW. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertahan, maka dia dan pendukungnya mengadakan rapat di rumah Tuan Guru Muhammad Soleh Ahmad, Ketua Dewan Syuro NW di Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur. Rapat ini membahas rencana hijrah dari Pancor dan tujuan tempat kepindahan mereka. Hasil rapat ini, berbagai tawaran muncul sebagai tempat pindah, yakni Desa Rengseng, Pauk Lombok, Jenggi, Kembang Kerang, Peraya, dan Kalijaga. Dari sekian tempat yang diusulkan, akhirnya Desa Kalijaga dipilih sebagai tempat pindah sementara bagi pendukung R2. Desa ini dipilih karena berbagai pertimbangan, diantaranya adalah tempat tinggal Ketua Umum Dewan Syuro, Tuan Guru M. Soleh Ahmad. Mayoritas masyarakat di desa tersebut mendukung kepemimpinan R2 dan layaknya sarana dan prasarana untuk belajar mengajar santri. Upaya pindah kelompok R2 awalnya tidak dilakukan secara langsung, tetapi bertahap dan hanya bersifat sementara. Jika situasi sudah aman, kubu R2 berencana akan kembali lagi ke desa Pancor. Namun karena kondisi di Pancor semakin parah dan tidak memungkinkan untuk bertahan, kubu R2 akhirnya mengeluarkan surat perintah untuk pindah secara resmi pada tanggal 28 Oktober 1998. Pelaksanaan pindah dilakukan secara bertahap. Sebagian para santri terlebih dahulu pindah pada tanggal 26 Oktober 1998. Kedatangan mereka telah disosialisasikan kepada para wali kos di Desa Kalijaga. Sedangkan tanggal 28 Oktober 1998, proses hijrah berlangsung secara besar-besaran. Menurut catatan, sebelum meninggalkan Pancor, kubu R2 terlebih dahulu ziarah ke makam Tuan Guru Zainuddin di Pancor. Perpindahan kubu R2 memiliki dampak luas terhadap jamaah dan aset-aset organisasi NW. Secara tidak langsung, perpindahan ini juga berdampak pada status lembaga-lembaga pendidikan yang terdapat di Pancor, karena selama di Kalijaga, kubu R2 mendirikan lembaga-lembaga pendidikan baru, seperti yang terdapat di Pancor. Hampir semua lembaga pendidikan terbelah menjadi dua, kecuali perguruan tinggi STKIP Hamzan Wadi. Di antara lembaga-lembaga yang pecah menjadi dua, yaitu Ma'had Darul Quran wal Hadis, Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah, Institut Agama Islam Hamzan Wadi Pancor, dan Madrasah Aliyah Keagamaan. Lembaga-lembaga yang didirikan oleh R2 tidak lagi berafiliasi ke Yayasan Darun Nahdlatain di Pancor karena telah diambil alih oleh kubu R1. Oleh karena itu, untuk menaungi lembaga-lembaga tersebut, mereka mendirikan yayasan baru pada tanggal 26 Desember 1998 yang dinamakan Yayasan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin. Selama 2 tahun 14 hari, kelompok R2 tinggal di Desa Kalijaga
dan berhasil mendirikan 4 lembaga pendidikan baru selama periode 1999 sampai tahun 2000. Mereka juga berhasil mengubah nama Institut Agama Islam Hamzan Wadi Pancor ke Institut Agama Islam Hamzan Wadi Lombok Timur pada tahun 2000. Selain mendirikan lembaga pendidikan, kubu R2 juga mendirikan PAM Swakarsa yang diberi nama Barisan Hizbullah. Barisan Hizbullah dibentuk pada tanggal 13 Januari tahun 2000 yang bergerak dalam bidang keamanan dan kegiatan-kegiatan sosial. Pada tahun 2001, kubu R2 pindah dari Kalijaga ke Desa Anjani. Desa Kalijaga memang direncanakan untuk tempat tinggal sementara, sehingga para tokoh R2 harus mencari tempat baru sebagai pusat organisasi. Berpindahnya seluruh aset-aset NW dari Kalijaga ke Anjani, maka secara otomatis fokus perhatian pembangunan hanya terpusat di Anjani. Perkembangan lembaga pendidikan NW di Anjani berkembang pesat. Mereka telah berhasil membebaskan tanah puluhan hektar selama setengah dekade. Sejalan dengan itu, pembangunan gedung-gedung lembaga pendidikan juga terus berjalan. Kubu R2 terus melanjutkan pembangunan gedung-gedung lembaga pendidikan di lingkungan Ponpes Anjani. Kehadiran NW di Anjani telah memberikan perubahan besar terhadap perkembangan desa Anjani. Dulunya sebagai tempat menanam tebu, kini telah berubah menjadi pusat kegiatan organisasi dan pendidikan. Anjani sekarang dikenal sebagai salah satu kota santri selain kota Pancor. Dari sinilah kemudian muncul istilah NW Anjani yang merujuk pada kubu R2. Di tengah kesibukan kubu R2 membangun lembaga pendidikan yang baru di Kalijaga dan Anjani, kubu R1 juga dihadapkan pada persoalan yang sama, di mana mereka harus membenahi sistem dan struktur organisasi yang kacau balau selama konflik dan pasca ditinggal oleh kubu R2. Pancor hampir menjadi kota mati setelah ditinggal oleh kubu R2 karena sebagian besar siswa, guru, dan tuan guru ikut bergabung pindah ke Kalijaga. Kubu R1 perlahan-lahan bangkit dan terus berkembang sejak dipimpin oleh cucu Tuan Guru Zainuddin, yaitu Muhammad Zainul Majdi, atau yang lebih dikenal dengan Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang menggantikan pamannya Ahmad yang telah wafat sebagai Ketua Umum PBNW yang kontra Muktamar Praya. Yang menarik adalah R1 berbeda dengan adiknya R2 yang tetap memegang posisi Ketua Umum di kubu R2. Sedangkan R1 merekomendasikan putranya Tuan Guru Bajang sebagai Ketua Umum PBNW. Meskipun R1 tidak memegang posisi umum, tetapi dia merupakan tokoh simbolik yang memiliki karisma dan memainkan peran penting di organisasi NW, di mana kebijakan makro organisasi melalui persetujuan dan restu. Tuan Guru Bajang adalah salah satu cucu Tuan Guru Zainuddin yang dikenal cerdas, alim, dan karismatik. Setelah menyelesaikan program master jurusan tafsir hadis di Universitas Al-Azhar Kairo, Tuan Guru Bajang pulang ke Pancor. Kepulangannya disambut hangat oleh jamaah NW, terutama dari pihak pendukung ibunya. Mereka berharap dialah yang akan menjadi pemimpin NW yang baru menggantikan kakeknya yang telah wafat. Setelah mengisi ceramah di Masjid At-Taqwa Pancor, para jamaah NW memberikannya gelar Tuan Guru Bajang, artinya Tuan Guru Muda. Dia digelari TGB karena dia masih muda, berbakat, dan memiliki wawasan keilmuan yang luas seperti kakeknya. Pemberian gelar ini mengingatkan orang pada kakeknya sewaktu pulang dari Makkah pada tahun 1934. Ketika itu, kakeknya juga digelari Tuan Guru Bajang oleh masyarakat. Proses terpilihnya Tuan Guru Bajang sebagai pemimpin NW melalui Muktamar Reformasi yang diadakan oleh kubu R1 pada tanggal 11 sampai 12 September 1999 di Pancor, Lombok Timur. Muktamar Reformasi adalah muktamar tandingan yang dilakukan oleh kubu R1 setelah tidak menemukan ruang negosiasi terhadap evaluasi hasil Muktamar NW ke-10 di Praya. Pada muktamar ini, Tuan Guru Bajang ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNW. Dia terpilih secara aklamasi karena calon lainnya, Syahdan Ilyas, yang mencalonkan diri pada muktamar tersebut mengundurkan diri. Terpilihnya Tuan Guru Bajang sebagai pemimpin NW yang baru versi Muktamar Reformasi
telah memberikan warna baru di lingkungan komunitas NW. Perlahan tapi pasti, dia mampu mengubah paradigma berpikir jamaah NW yang feodal, eksklusif, dan kaku. Tuan Guru Bajang berhasil mengembangkan wacana-wacana baru di tengah-tengah jamaah NW seperti wacana Islam kekinian, toleransi, pluralisme, politik santun, multikulturalisme, dan kerjasama lintas organisasi. Dia membuat terobosan baru, membangun komunikasi dan kerjasama dengan organisasi di luar NW yang selama ini dianggap tabu di dalam tradisi NW. Setiap tahun, ia mengundang tokoh-tokoh nasional dari organisasi NU dan Muhammadiyah untuk hadir di acara hari ulang tahun NW. Dia juga sering mengisi pengajian di komunitas-komunitas di luar NW sehingga dia sangat diterima oleh semua kalangan. Sejak memimpin NW, Tuan Guru Bajang juga fokus pada pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Pancor. Seluruh gedung yang sudah tua direhab, diperluas, dan dibangun gedung-gedung baru untuk sekolah dan perguruan tinggi. Setelah terpilih sebagai Ketua Umum PBNW, Tuan Guru Bajang memberikan ceramah di depan para peserta muktamar. Berikut adalah petikan ceramahnya. Untuk saat ini, hal yang paling penting dibutuhkan oleh organisasi NW adalah islah dan rekonsiliasi pengembalian keutuhan NW sebagaimana masa-masa pendirinya masih hidup. Kenyataan ini menyedihkan karena tidak sesuai dengan keinginan Ninida Al-Maghfirullah Maulana Syekh Tuan Guru Zainuddin. Kita yang merasa belum menyimpang dari ajaran dan petunjuknya harus selalu berusaha mengembalikan kekompakan dan keutuhan organisasi. Untuk itu, kepada saudara-saudara kita yang masih terombang-ambing dan berada di seberang, saya mengajak berdialog. Mari kita bahas perbedaan pendapat yang ada, sebab dalam keadaan apapun kita masih bersaudara. Kalau saja nanti pihak kami ternyata yang bersalah, kami akan langsung minta maaf, dan kalau tidak, kami tetap membuka pintu maaf. Ke depan, mari kita kedepankan berpikir rasional, bukan menggunakan hawa nafsu. Saya tetap membuka diri terhadap iktikat baik pihak-pihak lain yang menyediakan diri sebagai mediator. Sebagai orang yang ditunjuk memimpin NW ke depan, saya butuh belajar banyak. Harus dikoreksi, ditegur, dan dinasihati jika saya melakukan kesalahan. Kalau ada keputusan dan perintah yang salah dan bertentangan dengan agama, jangan ikuti saya, tetapi ingatkan saya. Katanya lebih jauh. Dengan terpilihnya Tuan Guru Bajang sebagai pemimpin NW yang baru pada Muktamar Reformasi, maka NW secara de facto memiliki kepemimpinan ganda karena sebelumnya sudah terbentuk kepengurusan hasil Muktamar Praya. Terbentuknya kepengurusan ganda dalam organisasi NW tidak menyelesaikan masalah karena melahirkan perpecahan dan konflik yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat. Mereka dikondisikan untuk memilih salah satu kubu. Pasca terbentuknya kepengurusan NW Reformasi, konflik semakin meningkat dan meluas. Konflik meluas di desa-desa di luar Pancor seperti Kesik, Kelayu, Pauk Lombok, Wanasaba, Dasan Tumbu, Tebaban, Majuet, dan lain-lain. Kedua kubu sama-sama aktif mengadakan pengajian. Tuan Guru Bajang yang memiliki wacana baru dan talenta yang luar biasa dalam berdakwah banyak menarik simpati masyarakat secara luas. Fenomena ini secara tidak langsung menjadi ancaman bagi kubu R2. Aksi saling hadang dan saling menggagalkan pengajian membuat konflik dan kekerasan antara kedua pendukung tidak dapat dihindari.